Hari kedua pada BIMTEK Perpustakaan kali ini akan diperkenalkan tentang bagaimana media sosial terkaitnya dengan perpustakaan. Di Sulawesi Utara. Nah, terdapat 4 tahapan dalam sejarah media sosial, yaitu masa sebelum kemunculan internet, masa awal kemunculan internet, masa awal www, dan era.com. Penjelasan dari masa tahapan sejarah media sosial ada di modul pembelajaran. Silahkan Bapak Ibu nanti baca ya. Nah, terusnya kenapa media sosial itu penting? Kenapa kita sebagai pustakawan atau pengelola perpustakaan harus menganggap bahwa media sosial itu dibutuhkan di perpustakaan? Kita lihat dulu, ini ada data yang tim pengajar susun. Ini data dari Hotsuite Januari 2020. Populasi Indonesia sekitar 272,1 juta. Pengguna teleponnya ada 338,2 juta, lebih banyak dari populasinya, karena kemungkinan satu orang untuk menggunakan 2-3 device itu ada. Nah, sedangkan untuk pengguna internetnya ada 175,4 juta. Itu pengguna internet di Indonesia hampir 64% dari total populasi Indonesia. Sedangkan yang aktif di media sosial, aktif ya Bapak Ibu, bukan hanya sekadar punya tapi aktif juga, itu ada 160 juta orang. Itu lebih dari 50%, tepatnya 59% penduduk Indonesia menggunakan media sosial. Data ini terus berkembang, apalagi saat Maret kita menerapkan pembatasan berskala besar ya Bapak Ibu. Nah, datanya makin tinggi, tetapi kita ngambil data Januari, sedang ini di Januari 2020 dan dibandingkan di Januari 2019, pengguna media sosial saja meningkat 8,1%, yaitu 12 juta. Ini angka yang besar ya Bapak Ibu, kita udah lihat semua total populasi seperti ini, dan pengguna media sosialnya juga lebih dari 50%. Itu adalah angka yang besar, bahwa kita harus memandang ini suatu potensi yang cukup besar untuk perpustakaan masuk di situ dan mempromosikan sumber daya perpustakaan secara mudah, gratis, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam mengelola media sosial perlu ada beberapa yang diperhatikan. Seperti itu. Kita akan pelajari nanti. Apa yang disebut media sosial? Media sosial adalah media online di mana para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi. Meliputi WhatsApp, Facebook, Google+, dan lain sebagainya. Jenis media sosial ada 6. Yang pertama ada collaborative project. Di sini contohnya ada Wikipedia. Yang kedua, blog dan microblog, contohnya Twitter dan Blogspot. Yang ketiga, content communities, di sini ada contohnya YouTube, Pinterest, dan Instagram. Yang keempat, situs jejaring sosial, itu ada Facebook dan LinkedIn. Kalau LinkedIn biasanya lebih ke profesional ya Bapak Ibu. Kalau Facebook itu untuk seharian. Kalau misalnya yang kelima, jenis media sosial ada virtual gamers. Di sini Mobile Legends, pasti sebagian Bapak Ibu ataupun anaknya ada yang memainkan Mobile Legends di sini. Terusnya yang keenam, virtual social world, Second Life. Di sini juga kalau misalnya The Sims, ada permainan games gitu, itu masuknya juga social world karena kita bisa berinteraksi dengan satu sama lainnya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kenapa sih perpustakaan harus sulit-sulit gitu kan mengolah media sosial, atau kenapa perpustakaan itu berpartisipasi? Ada banyak alasannya dalam perpustakaan itu berpartisipasi dalam penggunaan media sosial. Tapi utamanya menurut Ala ini adalah perpustakaan mengkomunikasikan informasi tentang layanan dan sumber perpustakaan, serta untuk terlibat dengan komunitas yang dilayaninya. Misalnya Bapak Ibu yang di perpustakaan umum, otomatis masyarakatnya.
masyarakat di desa tersebut atau masyarakat di kabupaten tersebut. Kalau perpustakaan sekolah, murid-muridnya, guru-guru, sivitas akademik yang ada di perpustakaan, yang ada di lingkup tersebut. Kalau perpustakaan khusus kan juga di lingkupnya seperti apa, itu yang dilayaninya komunitasnya seperti itu. Nah, manfaat penggunaan media sosial di perpustakaan itu ada banyak ya Bapak Ibu, ada 8. Biayanya tuh rendah Bapak Ibu dibandingkan kalau misalnya kita promosi secara cetak. Kita harus cetak brosur, kita harus membagikan dan lain sebagainya, terlalu banyak effort, terlalu banyak biaya juga. Nah, untuk media sosial lebih singkat, lebih padat, lebih ringkas ya. Nah, terusnya yang kedua ada membutuhkan sedikit pelatihan. Nanti kita coba ketika sudah melakukan, ini kan juga pelatihan ya, bimbingan teknis. Apakah ketika Bapak Ibu melakukan bimbingan teknis sekali, 2 kali, Bapak Ibu akan paham bahwa penggunaan media sosial yang baik itu seperti apa. Yang ketiga, dapat mempromosikan pelayanan dan layanan serta menyebarluaskan informasi dengan cepat dan mengirimnya secara langsung kepada pengguna. Saat itu kita publikasi, saat itu juga pengguna kita sudah dapat informasi tersebut. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan dan interaksi kepada pengguna. Misalnya, kita mengadakan kuis ataupun kita mengadakan survei kecil-kecilan. Nah, itu kepada pengguna kita melalui question box ataupun komen di Instagram, Twitter, ataupun Facebook, itu juga bisa. Jadi kita menjaring pemustaka kita untuk berinteraksi. Yang kelima, membantu dalam mengumpulkan umpan balik dan meningkatkan layanan pengguna. Nah, ini Bapak Ibu bisa kalau misalnya Bapak Ibu mau mengadakan survei kepuasan pemustaka, itu bisa lewat situ, lewat media sosial juga bisa. Yang keenam, promosi kepemilikan perpustakaan sehingga membantu meningkatkan penggunaan konten. Nah, misalnya kontennya yang ada apa, kalau untuk perpustakaan khusus kan biasanya perpustakaan hukum ataupun perpustakaan kelautan, pertanian, itu kalau misalnya dipromosikan ketika ada pemustaka yang membutuhkan, otomatis lebih mudah untuk tahu informasi di situ melalui media sosial. Yang ketujuh, meningkatkan komunikasi baik dengan perpustakaan maupun departemen lain. Nah, ini contohnya ini kalau misalnya untuk manfaat membentuk itu biasanya untuk di perpustakaan khusus di kementerian ataupun lembaga ya Bapak Ibu. Nah, yang ke-8 dapat digunakan untuk kegiatan yang menjangkau lembaga atau kita mau bangun koneksi, misalnya di perpustakaan SMA 1 Tahuna mau membangun koneksi dengan perpustakaan di SMKN Negeri 3 Manado, itu bisa. Koneksinya seperti apa itu bisa ditentukan selanjutnya. Tapi tujuan umum yang saya kutip dari Kominfo ini dalam penggunaan media sosial ada 5. Yang pertama yaitu menyimak. Di sini kita media sosial itu sebagai memahami dan menyerap aspirasi, kebutuhan khalayak. Yang kedua, berbicara, yaitu menyebarluaskan pesan dan informasi yang ada di perpustakaan kepada pengguna kita seperti apa. Yang ketiga, menyemangati, kita membangun semangat dan mendorong keterlibatan khalayak dalam menyebarluaskan informasi atau pesan yang ada di perpustakaan. Yang keempat, mendukung, kita membantu khalayak dalam saling mendukung satu sama lain. Yang kelima, merangkul. Ini di sini kita melibatkan khalayak ataupun masyarakat kita ke dalam kegiatan instansi kita. Misalnya kegiatannya adalah webinar ataupun ada pelatihan kriya, itu bisa kita merangkul masyarakat kita dalam kegiatan kita. Tujuan penggunaan berdasarkan survei. Ini surveinya dilakukan di Amerika ya Bapak Ibu. Ada tujuan dalam penggunaan media sosial. 3 tujuan tertinggi yaitu dalam mengadakan event, mempromosikan layanan perpustakaan, mempromosikan sumber atau koleksi perpustakaan.
di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa rata-rata mengadakan event pun kita harus promosi ya Bapak Ibu. Jadi 3 tertinggi ini adalah bagian dari promosi. Jadi media sosial erat kaitannya dengan promosi perpustakaan. 6 langkah penggunaan media sosial. Ini ada 6 langkahnya, 6 tahapnya sudah kami kerucutkan menjadi, yaitu membuat perencanaan, membuat akun antar channel, memahami kanal yang akan digunakan, membentuk tim, membuat konten, dan mengukur kesuksesan. Nah, di bagian membuat akun dan channel tidak akan saya bahas sedikit pun di pemaparan hari ini, tapi Bapak Ibu bisa mempelajarinya secara mandiri di video pembelajaran pada akun channel BIMTEK Tenaga Perpustakaan. Nah, ini hal pertama, tahap pertama yang sangat penting ya Bapak Ibu. Tahap pertama adalah perencanaan. Perencanaan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik juga, seperti itu Bapak Ibu. Perencanaan yang gagal juga akan berdampak besar pada pengolahan media sosial kita. Jadi di sini kalau misalnya dalam pengolahan media sosial, perencanaannya itu ada yang namanya strategi post. Strategi post itu people, objektif, strategi, dan teknologi. Tapi post di sini bukan berarti yang ditentukan terlebih dahulu adalah people atau masyarakatnya, tetapi yang ditentukan dahulu adalah objektif atau sasarannya, tujuannya seperti apa. Post ini bagian POST itu hanya untuk memudahkan Bapak Ibu di dalam mengingat bahwa kalau misalnya untuk melakukan perencanaan media sosial, pakai perencanaannya namanya post. Tapi yang dilakukan pertama kali adalah kita tentukan dulu sasaran ataupun tujuan apa yang akan kita capai dalam penggunaan media sosial ini, media sosial perpustakaan. Kita mau mencapai apa? Seperti itu. Yang kedua, kita tentukan audiens, masyarakatnya. Siapa masyarakat dalam pemanfaatan media sosial ini? Bagaimana sasaran komunikasi dan bagaimana psikografi masyarakat kita di media sosial ini? Ini nanti ditentukan. Setelah itu kita tentukan strateginya. Strategi apa yang akan kita laksanakan dalam mencapai tujuan penggunaan media sosial. Kita tentukan juga hubungan kita, perpustakaan kita, media sosial kita tuh mau seperti apa dengan masyarakatnya. Yang terakhir, kita tentukan teknologinya. Kita tentukan hardware apa yang kita butuhkan, terusnya software apa yang kita butuhkan, apakah kita hanya membutuhkan handphone ataupun kita membutuhkan PC dengan prosesor apa, itu nanti kita tentukan. Dan kita tentukan juga apa aplikasi, misalnya media sosial apa yang kita butuhkan, terusnya aplikasi pembuatan konten apa yang kita butuhkan, itu akan kita tentukan di perencanaan media sosial. Nah, ini ada contohnya dalam pembuatan perencanaan media sosial. Ini saya ambil contoh kasus perpustakaan Kota Madiun. Di tahap pertama, yaitu penentuan strategi atau penentuan tujuan atau objektif, itu kita tentukan dulu apakah goal dari perpustakaan Kota Madiun. Di sini ternyata goalnya adalah terwujudnya masyarakat gemar baca. Lalu kita tentukan juga apakah tujuan dari penggunaan media sosial perpustakaan Madiun. Di sini tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan Kota Madiun. Dari mana dapatnya data ini? Data ini didapatkan dari Renska Perpustakaan Kota Madiun. Ataupun kalau misalnya Bapak Ibu di perpustakaan sekolah tidak punya Renska Perpustakaan, ini tujuannya itu berdasarkan hasil analisis singkat
apa yang Bapak Ibu dan stakeholder di perpustakaan Bapak Ibu inginkan dalam penggunaan media sosial. Apakah ingin mempromosikan layanannya atau ingin supaya masyarakat ataupun siswa-siswa Bapak Ibu tahu bahwa